1 senti lebih. Coba tanya, kamu kan apa 5? Iya, dia. Layaran. Nggak berjalan gitu. Aku udah dilek aja. Hah? Dilek lebih lengkap. Kan iya jelek. Dia tuh kan nggak asli samuan aja. Ini nampak. Apa pun. Kucingnya. Lagi masih ada sih. Bawahku lah lapang gue dek, tinggal kalau kuat tuh ngejarnya keluar tulang. Cepet. Ayo sini nak, awas kena air. Sini kamu kan udah. Ayo nak sini nak. Sini tak kakinya. Ya, situ lihat, kamu bisa melihat nggak sih nak? Kamu ini pakai ini nak. Ayo sedilek, ya ada bunda ya. Pintar, sambung nak. Oke, sambung nak. Oke, sambung. Bila tarik dia, ambil kepalanya air lagi dia. As. Angkut dah, as. Wah, tarik maknya. Awas, jadi basahin gendong dia orang ke Bella. Ambil lagi kak ini, nanti dulu minta mama kain. Ganti infus ganti ayo yang perawat. Awas kena air tuh. Oke, mana kan dingin adiknya. Sini ya nak. Awas. Dah sini lah. Di sini aja ya. Itu yang harus dipahami. Bisa blendernya pelan-pelan bisa. Nah, pakai kain nak sayangku. Ngapain ngejar si Adi di situ? Ya kan? Tidak perlu si Adi dikejar gitu kan, Cak? Apa? Tidak perlu si Adi dikejar situ, tiba situ lah lalu kan? 110 ke 90. Buka matanya yuk. Lemas, masa kau kakukan. Kenapa? Udah jalan sini mana? Berarti kau kangen tadi kan? Kanan lagi. Ke kanan. Benang hitung tadi masih ada deh. Tak ada benang terus. Ambil, pelan-pelan. Catat, pelan-pelan.
kapsul. Lihat. Ini gini kan. Naik turun dia bergerak gitu masuk aja. Lagi dekatin lagi sampai ke bawah ya, Beb. Sharingkan bayinya, Nak. Lagi. Ini keda. Tadi bisa blendernya lelen. Banyak deh, Beb. Sharingkan bayinya biar keluar darahnya. Tarik pelan-pelan. Lo aja ya. Ikut nggak? Oh, putus Bel. Putus Bel. Ikut nggak? Enggak. Dia berarti ya. Udah buka dia Bel. Ramai pasannya. Dia tak farmasi tuh Bel. Yang kuliah lagi yang bidan kena ada itu job kan. Suruh masuk TMS. Suruh masuknya TMS. Masuk tapi jangan enggak itu masuk itu. Saya kan ada ijazah kan bisa dilanin ke orang masuk gua kan. Sampai ada 3 aja nanti, enggak usah ada 4. 3 aja udah loncatannya nih. Sampai enggak masih parah yang kemarin ya? Masih parah yang kemarin ya, Nak? Lalu derajat 2-3 ya, derajat 3 juga masih hancur dia ya. Udah apa lagi? Siapa? Riri, mana Riri? Apa Riri? Apa kira-kira Riri? Darah pendarahan Riri? Keluar dari pembuluh darah. Dengan pembuluh darah. Boleh. Ada keluar dari pembuluh darah. Terus ada lagi? Ya, kita simpulkan. Berarti kalau dia pendarahan, berarti darahnya banyak keluar sesuai dengan kata temannya tadi. Tapi darah itu tentunya melebihi dari 500 cc. Jadi darah itu dia udah banjir seperti air keran di luarnya. Hidupkan keran ibarat kayak itulah air darah kalian di luar. Kalau pendarahan itu akan menyebabkan shock hipofilamik, bisa tidak sadar dia, bisa aja dia pusing Bu, kemudian dia lewat. Memang saja pendarahan itu sangat perlu dihentikan. Pendarahan. Kemudian pendarahan ini jumlahnya lebih dari 500 cc. Gimana cara kita melihat? Setiap melahirkan pasti ada pendarahan, ya kan? Ya. Tapi apa? Tapi tidak berlebihan. Normal namanya itu yang namanya melahirkan, karena dia melalui vagina bisa jadi dia ada sobekan, itu terjadi pendarahan. Tapi itu biasanya sedikit, tidak banyak. Itu kalau pendarahan ini biasanya udah berlebihan.
Kalau darah biasa itu normal biasanya kan. Tapi kalau pendarahan ini kita bisa menilainya lebih dari 500 cc atau darahnya seperti air kran keluarnya. Kita biasa memakai bengkok yang kita tuh udah penuh berapa kali. Kalau dia biasanya penuh dia langsung kayak gitu kita tukar. Itu tuh biasanya makanya kita melakukan suntikan tadi untuk mencegah pendarahan. Makanya kita untuk membantu kontraksi rahimnya dan untuk menciutkan pembuluh-pembuluh darah yang besar tadi. Jadi makanya kita pendarahan ini sangat berbahaya untuk ibu hamil. Kemudian pendarahan ini pembuluh darahnya tentu mau lebar pas melahirkan, iya kan? Ya. Kemudian apalagi itu di sana? Kemudian sirkulasi darah meningkat, tentunya pasti karena dia mau melahirkan. Kemudian pembuluh darahnya tidak menutup sempurna karena terjadinya melahirkan. Kemudian kontraksi uterus, bisa jadi kontraksi uterusnya menurun. Itu yang menyebabkan pendarahan. Biasanya kontraksi uterusnya tidak mampu dia untuk kembali ke semula. Makanya dia tidak mampu, dia biasanya lebar. Kemudian dia tidak mampu untuk kembali semula, dia akan lebar aja. Kemudian kita masih di dalam antoni uri. Antoni ini biasanya seperti balon besar kemudian kita tiup. Kalau dia dilepaskan anginnya gimana? Dia akan kempes, ya kan? Biasanya ini terjadi juga pada ibu hamil. Jika balonnya tidak kempes, apa yang terjadi? Darahnya akan ngucur aja biasanya. Dia seharusnya udah menutup, tapi dia tetap membuka biasanya. Kemudian makanya terus terjadi. Kemudian trauma jalan lahir. Trauma jalan lahir ini bisa jadi sobekan pada rahim. Yang namanya dagu bayi itu sangat tajam sekali. Jadi pada saat bayi lahir itu yang tinggal di dalam rahim itu kan selaput tadi yang membungkus uri tadi. Kalau tinggal itu yang menyebabkan pendarahan tadi. Jadi harus memang bersih. Kalau tidak bersih itu yang dikorek ke dalam. Korek sampai tangan-tangan itu. Kenapa? Itu tidak terasa sakit. Biasanya sakit tapi tidak terasa sakit seperti biasa biasanya. Karena dia bayi aja berapa kilo keluar dari sana kan? Apalagi kakak yang kecil. Oh, tidak terasa sakit itu? Sakit, tapi yang namanya benda asing masuk tubuh sakit, tapi tidak terlalu sakit karena bayi aja keluar dari situ.
isi dari parteset. Parteset itu alat untuk menolong persalinan. Yang pertama ada bak instrumen. Bak instrumen itu yang ukurannya 509, fungsinya untuk meletakkan alat-alat steril persiapan untuk menolong persalinan. Yang steril ya. Yang kedua ini ada slam shaker namanya. Ini fungsinya untuk menyedot lendir pada bayi. Kalau bayinya krok-krok atau nelan ketuban, biasanya dihisap pakai ini namanya slam shaker, ataupun pakai dili yang kayak gini. Terus ada lagi sarung tangan steril. Ini ukurannya 7. Ini cuma ada 1, harusnya ada 2. Terus ada lagi, ini namanya pengukur lila. Ini untuk mengukur lengan ibu hamil sebenarnya. Tapi kadang ada yang di parteset, kadang tidak. Lila itu fungsinya untuk mengetahui gizi ibu. Kalau lilanya kurang dari 23,5 ini, berarti ibunya kurang gizi. Terus ini ada setengah koker. Buka ya, biar lebih jelas teman-teman. Ini setengah koker kayak gini. Ini ujungnya lancip ya. Ini namanya setengah koker, fungsinya untuk memecahkan ketuban. Apabila kepalanya udah mau keluar tuh ya, terus ketubannya nggak mau pecah, dipecah pakai ini namanya setengah koker. Terus ada lagi, ini namanya gunting episiotomi. Gunting epis, dibuka dulu. Ini gunting epis kayak gini, untuk menggunting jalan lahir. Apabila sama nih kepalanya, kalau udah mau keluar terus perineumnya kaku, jadi harus digunting supaya persalinannya nggak lama. Terus ini ada klem tali pusat. Klem tali pusat untuk menali tali pusat. Terus ini ada pinset chirurgis. Dibuka dulu. Pinset chirurgis kayak gini ya. Nah, ujungnya kayak gini. Ini namanya pinset chirurgis. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk menjepit jaringan apabila mau menjahit, biar gampang. Jadi jaringannya itu dijepit, baru dijahit. Iya, terus kita teruskan. Ada apa lagi? Ini ada pinset anatomis. Ya, dibuka dulu ya, ini belum dibuka. Kalau anatomis itu ujungnya nggak ada yang lancip. Ini bedanya. Kalau ini pinset chirurgis, kalau ini pinset anatomis. Ini fungsinya untuk mengambil kapas atau kasa apabila rawat luka atau pada saat menjahit. Ini bisa untuk menekan luka kayak gitu. Terus ini ada gunting lurus. Gunting ini untuk gunting benang. Ini jenisnya yang lancip tumpul. Gunting banyak macamnya, ada yang lancip tumpul, ada yang lancip-lancip, ada yang tumpul-tumpul kayak gitu. Terus ada lagi, ini namanya koker, gunting koker atau klem.
ini ada 2 ini. Nah, hampir sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi awal namanya setengah koker, kalau yang ini koker aja. Ini fungsinya untuk menjepit atau mengklem tali pusat supaya darahnya nggak keluar. Terus ini ada gunting tali pusat. Namanya aja gunting tali pusat, fungsinya pasti untuk menggunting tali pusat. Kemudian ini ada, wah dapat 2 nih. Ini namanya satu aja yang lupa. Ini namanya Nafuder. Ini dapatnya yang 14 cm kali ya ini. Iya, ini fungsinya untuk jepit jarum untuk menjahit kayak gini. Nah, terus masih ada lagi. Nah, ini namanya kateter. Fungsinya untuk ngeluarin pipisnya ibu, maaf, air kencing ibu, supaya kontraksi ibu nggak terganggu ataupun ya itulah pokoknya ya. Dan ini instrumennya kayak gini. Nah, cukup sekian dari saya. Ini isi dari partes set. Kalau teman-teman ada yang belum paham, ada yang belum tahu, bisa tanya di kolom komen di bawah ini. Dan teman-teman jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Kan setelah bayinya lahir, kita motong tadi itu, baru kita untal dan terjadi ini kan di dalam ini. Tunggu. Oh iya, jangan direkam deh. Ini kebaikan. Oh, bunting masuk. Hebat kan? Santai. Ini kayak gini. Ini setelah kebayinya kita guntingnya kita ini, baru kita menggunakan itu pakai spoon ya. Baru kita pakai ini, kemudian kita mengental tadi itu pakai gini. Baru dia lahir. Kira-kira begini lah, baru dia setelah lahir baru kita melihat cotyledon tadi. Ini cotyledonnya. Cotyledon ini yang berjumlah 16 sampai 24 buah. Jadi kalau copot aja misalnya dia kayak gini, misalnya bentuknya satu aja copot, dia udah bisa kita lihat dari bentuk bantalan tadi. Dia akan tinggal biasanya atau sedikit aja. Setelah pemeriksaan kita taruh, kemudian kita periksa. Kalau utuh dia berarti dia aman. Tapi kalau dia tinggal satu daging satu aja, itu yang menyebabkan bisa 24 jam setelah melahirkan tadi pendarahan. Kemudian setelah pendarahan tadi, selaputnya tadi juga bisa, selaput bayi tadi harus pokoknya harus bersih, harus keluar semua. Tadi kan nampak diambil selaput tadi kan, digini-giniin. Dia harus memutar, kita pas dia keluar tadi, kita putar searah jarum jam. Jadi kita giniin tali pusatnya tadi kan terpasang. Kita memutarnya searah jarum jam. Maka dia biasanya akan, kalau mudah dia ditarik, berarti dia sudah lepas. Biasanya ini pendarahan 50 cc biasanya, sedikit pendarahan. Menandakan dia sudah lepas dari rahim ibu. Jadi pas kita tarik, dia lepas. Biasanya juga ada pendarahan, kemudian pendarahan itu berhenti dengan segera. Jika tidak, makanya kita harus memasase ibu tadi, harus diginiin perutnya supaya kontraksinya bagus. Dimasase di sini, di bawah perut, di bawah pusat di sini.
sampai saat kita biasanya mengikut sertakan ibu 1, 2 sampai 30. Kenapa kita mengikut sertakan ibu kira-kira? Biar ibunya sadar. Ya, menjaga kesadaran ibunya. Jadi ibunya tuh tetap sadar. Kalau kita biarkan dia langsung hilang karena pendarahannya banyak kan, seperti air keran tadi. Jadi kita ikut sertakan ibunya biar dia semangat juga untuk perbaikan. Kalau tidak biasanya juga bisa kita menyuntikkan vitamin K tadi ke ibunya. Kalau tidak terjadi pendarahannya masih, kita dianjurkan untuk menyuntikkan vitamin K secepat mungkin. Jika tidak, maka kita melarikan ke rumah sakit dengan infus kocor. Infusnya harus dikocor, jangan satu-satu, tidak dihitung lagi, harus dreadnya habis, full dreadnya. Jadi untuk menggantikan cairan, kan tadi menghentikan cairan, menghentikan pendarahan sesegera mungkin, kemudian mengganti cairan pasien. Dan itu tadi pengobatannya. Kemudian itulah kira-kira setelah bayi lahir tadi. Kemudian kita menggunakan saksen. Mana saksen kita tadi? Ini bisa kita gunakan saksen. Saksen ini yang kita gunakan ke bayi tadi. Setelah bayi lahir kita bersihkan dengan saksen tadi. Kemudian bisa jadi dengan kita menggunakan ini yang kita gunakan pakai kain kasah biar jangan langsung berhubungan dengan cairan bayi yang di dalam ini. Biasanya ini dicelupkan ke air hangat karena biasanya cairan ini kental seperti dahak lah, kita ngisap dahak, kental seperti ingus kan susah juga dia kadang-kadang ingusnya kental, cairan-cairan ketuban tuh biasanya ada yang hijau-hijau kayak gitu kan, seperti tai kerbau lah kira-kira. Iya seperti itu. Makanya harus dihisap. Kalau dia seperti air putih aja, air kita cuci tangan aja biasanya kayak gitu. Tapi kalau udah kotor-kotor seperti tai kerbau, biasanya kita harus menghisap lendirnya biasanya. Jadi harus dicelupkan ke air hangat dulu biasanya, atau ke cairan infus atau apa, NaCl atau apa nanti tuh, baru dia bisa naik ke atas lagi cairannya. Setelah itu apa lagi kira-kira? Ya, bayinya. Kemudian membungkus bayinya, kemudian ibunya tadi ibunya dibereskan, dipasang gurita. Setelah pasang gurita, apalagi kita periksa. Nah, seperti inilah guritanya. Sini, Raude. Salah ya, Bang? Inilah kira-kira gurita yang dipasangkan ke pasien. Kemudian kita bisa ini dipakai guritanya setelah 2 jam. Kalau yang 1 jam masih kita pakai yang satu-satu karena mudah untuk melihat pendarahannya tadi. Tapi kalau jika memakai ini dia udah lewat dari 24 jam. Biasanya didupnya tadi kita lihat berapa perkiraannya kira-kira? Tadi didup kalau pendarahan Lebih dari 500 cc. ya, pendarahan lebih dari 500 cc. Kemudian apa lagi? Ya, bagus, pendarahan lebih dari 500 cc. Kemudian dari softteknya kita menilai satu softtek panjang bisa berisi 300 cc, 250 sampai 300 cc. Kira-kira di sini kita melihat di sini dupnya. Di sini kita taruh softteknya, kemudian kita pasang kayak gini, kemudian kita balut dengan gurita. Kalau baru dia satu-satu, kemudian kalau seperti ini sampai ke atas seperti biasa kita ngikat tali sepatu. Tapi kalau dia udah
lebih dari 24 jam, aman, pendarahan tidak ada. Ini gunanya kita melihat pendarahan kan? Mudah kita membukanya untuk melihat pendarahan tadi. Kemudian kalau aman pasiennya, maka kita memasangkan gurita dengan kayak gini. Kalian putar. Setelah kalian putar, ini dari atas ke bawah. Ini dari atas. Ini dari atas ke bawah. Ini tetap lurus. Ini dari atas ke bawah. Nyesal aku jadi. Gua lahir Tino dulu. Tambah payah lahir Tino. Lebih sakit. Yang terakhir. Yang terakhir ini kita seperti biasa, seperti mengikat tali sepatu aja. Yuk, kira-kira nah, coba mahasiswanya lagi satu. Habis itu kita selesai ujian apa? Praktek lab. Bu. Indiana, Ada. Welda, Dielza, Nelza, Aprianti, Indri, Tiara Sagita, Deca,